Merdeka, salam sebangsa dan setanah air. Bertemu kembali dalam channel Sejarah Perjuangan Anak Bangsa. Inilah kisah Mr. Saprudin Prawira Negara dalam merawat dan menjaga kemerdekaan Republik Indonesia. Di masa kecil ia kerap disapa Kuding. Dialah presiden kedua di Indonesia, sekaligus penyelamat kemerdekaan bangsa. Andai saja tidak ada Kuding, entah apa jadinya dengan kemerdekaan. Alhamdulillah, Allah menempatkan seorang pemuda bangsa di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, dan mampu pula bertindak tepat. Di tengah kesulitan, Kuding mampu menyelamatkan bangsa dan negara Republik Indonesia. Saprudin Prawira Negara, demikian nama pemberian dari kedua orang tuanya. Beliau dilahirkan di Anyer Kidul, Kabupaten Serang pada tanggal 28 Februari tahun 1911. Sesungguhnya ia berhak memakai gelar Raden dari ayahandanya yang bernama Raden Arsat Prawira Atmaja dan ibundanya yang memiliki darah dari Sultan Alam Intan, keturunan Raja Pagaruyung. Namun, demi menjaga lebih dekat dengan rakyat, Kuding lebih nyaman dengan nama Saprudin Prawira Negara. Di usia 7 tahun, Kuding harus hidup terpisah dari ibundanya tercinta. Beliau diasuh oleh ibu tiri yang sebelumnya ia duga itu adalah ibu kandung. Kuding baru mengenal ibu kandungnya pada saat usia 7 tahun. Setelah menamatkan pendidikan di Yerup Lat School ELS di kota Serang pada tahun 1925, Kuding menyelesaikan pendidikan Mulo di Madiun pada tahun 1928 dan pendidikan di Algemeen Middelburg School di kota Bandung pada tahun 1931, serta menyelesaikan pendidikan di Red Hood School Jakarta, meraih gelar Mister Inderichten pada tahun 1939, dan resmilah Saprudin Prawira Negara menyandang gelar Mister. Lengkapnya menjadi Mister Saprudin Prawira Negara. Telah berulang kali tentara Belanda ingin menggagalkan kemerdekaan Indonesia, namun selalu menemui kegagalan. Belanda pada dasarnya tidak ingin melepaskan negeri jajahan yang kaya raya dari genggamannya. Berbagai upaya telah mereka lakukan, baik melalui meja perundingan maupun kekuatan senjata. Pada tanggal 15 November 1946, melalui perjanjian Linggarjati, Belanda telah menyetujui status kemerdekaan Indonesia. Ternyata perjanjian Linggarjati hanya siasat dari Belanda untuk mengelabui Indonesia. Pada tanggal 21 Juli 1947, Gubernur Jenderal Van Mook melancarkan agresi militer yang pertama. Kesepakatan dalam perjanjian Linggarjati begitu saja mereka abaikan. Usaha licik Belanda melalui kekuatan senjata menemui kegagalan. Belanda tidak putus asa. Kembali mereka merancang siasat dengan menawarkan perundingan yang dikenal dengan Perjanjian Rhineville. Perjanjian ini berlangsung di atas geladak kapal perang Amerika Serikat yang bernama USS Rhineville. Para pemimpin revolusi sudah bisa membaca niat buruk Belanda. Perjanjian Rhineville hanyalah siasat Belanda untuk mengambil kesempatan dalam merebut kemerdekaan. Tak ingin kecolongan atas tipu daya Belanda, para pemimpin revolusi mempersiapkan berbagai antisipasi demi menjaga tetap berdirinya negara Republik Indonesia. Bung Hatta sebagai wakil presiden yang merangkap Menteri Pertahanan merancang pemerintahan darurat di Bukit Tinggi. Pada bulan Mei 1948, Muhammad Hatta memberi mandat pada Mr. Saprudin Prawira Negara untuk mendirikan pemerintah darurat
Republik Indonesia bila kondisi negara dalam keadaan genting. Hatta dan Saprudin berangkat dari Jakarta ke Bukit Tinggi untuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan. Hatta kembali ke Yogyakarta, sedangkan Saprudin tetap menunggu di Bukit Tinggi, menjaga amanat suci yang dibebankan pada dirinya. Dugaan kelicikan tentara Belanda terbukti. Pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda melancarkan agresi yang kedua. Belanda membasuh dan menghujani Yogyakarta yang kala itu menjadi ibu kota negara dengan matriliur dan peluru dari udara maupun dari darat. Apalah daya negara yang baru berdiri, negara yang belum memiliki persenjataan dan belum pula ditopang oleh tentara yang memadai. Ibu kota negara jatuh ke tangan Belanda. Pejabat pemerintah ditangkap, Bung Hatta dan Bung Karno kemudian diasingkan ke Pulau Bangka. Belanda mengira Indonesia telah dapat mereka rebut dan mereka kuasai. Ternyata harapan Belanda tak terwujud, karena di saat yang tepat Mr. Saprudin Prawira Negara mendeklarasikan pemerintahan darurat Republik Indonesia dari Bukit Tinggi pada tanggal 22 Desember dan menyusun dan mengesahkan struktur pemerintahan darurat Republik Indonesia, di mana Saprudin Prawira Negara menjabat sebagai ketua, merangkap Menteri Pertahanan dan Menteri Luar Negeri. Belanda kembali gigit jari. Harapan menjajah Indonesia kembali sirna begitu saja. Tentara Belanda sangat murka. Mereka berusaha mengejar pemerintah darurat Republik Indonesia sampai ke Bukit Tinggi. Kota Bukit Tinggi mereka hujani dengan bom. Saprudin bersumpah menjaga amanat bangsa yang ada di pundaknya walau bertaruh nyawa. Bukit Tinggi beliau tinggalkan dan berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya, melintasi hutan, gunung, dan lembah. Tak mudah perjuangan yang dilakukan Saprudin. Terlebih lagi banyak daerah dan kota yang telah dikuasai Belanda. Saprudin harus jeli melihat daerah yang aman serta strategis untuk menempatkan pemerintahan darurat Republik Indonesia. Pemerintahan darurat bergerak cepat dan lincah dari satu daerah ke satu daerah lainnya. Dengan menggunakan pemancar radio, Saprudin menyampaikan pada masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia tentang Republik Indonesia yang masih utuh berdiri. Dalam usahanya mempertahankan negara Republik Indonesia, Saprudin nyaris terbunuh oleh serangan Belanda pada tanggal 15 Januari yang dikenal dengan peristiwa Situjua. Perjuangan dan pengorbanan Saprudin bersama para pejuang PDRI mampu menjaga berdirinya negara Republik Indonesia. Dalam sepak terjangnya, Mr. Saprudin Prawira Negara memiliki komitmen yang tinggi terhadap perjuangan. Setelah kondisi mulai pulih dan aman, Saprudin mengembalikan mandatnya sebagai penyelamat Republik kepada Soekarno pada tanggal 13 Juli tahun 1949. Selama memimpin pemerintah darurat Republik Indonesia, Saprudin tidak pernah menamakan dirinya sebagai presiden. Ia lebih menamakan dirinya sebagai ketua pemerintah darurat Republik Indonesia. Pada tahun 1950, Saprudin kembali hadir dan berada pada barisan paling depan dalam menyelamatkan bangsa. Pada masa itu, kondisi ekonomi Indonesia dalam keadaan sulit. Hambatan perdagangan dan kurangnya produksi dalam negeri serta kewajiban pemerintah Indonesia membayar hutang warisan Hindia Belanda benar-benar mencekik kehidupan masyarakat. Ditambah lagi, pada saat yang sama ada 3 mata uang yang beredar di masyarakat. Ada uang pemerintah Indonesia, ada uang Nika, dan ada pula uang Bank Sentral Hindia Belanda. Ketiganya bergerak tanpa aturan dan kurs yang jelas.
Pada tanggal 10 Maret 1950, Saprudin Prawira Negara memerintahkan semua uang kertas nikah dan uang Hindia Belanda yang nilainya lebih dari 5 gulden digunting menjadi 2 potongan. Kebijakan ini dikenal dengan istilah gunting Safrudin. Dari 2 potongan uang nikah dan uang Hindia Belanda, untuk potongan sebelah kiri dapat berlaku sebagai alat pembayaran yang sah sampai tanggal 9 April 1950 dengan nilai setengah dari nilai utuhnya. Kebijakan ini tentu tak sempurna seutuhnya. Timbul beberapa gejolak dan protes di tengah masyarakat. Namun akhirnya keputusan Saprudin dapat mengurangi jumlah uang yang beredar dan dapat menempatkan uang ori atau uang Republik Indonesia sebagai alat tukar yang sah, serta menarik dan membengkukan penggunaan uang nikah yang disebut dengan uang merah. Pemerintah Indonesia kemudian menasionalisasi The Javas Bank pada tahun 1951. Kemudian Saprudin ditunjuk sebagai gubernur The Javas Bank atau saat ini dikenal dengan nama Bank Indonesia. Di tahun 1957 kondisi ekonomi melemah, diikuti oleh situasi politik dalam negeri yang semakin memanas. Saprudin Prawira Negara terlihat mulai berseberangan dengan Bung Karno. Perlawanan semakin terbuka di antara keduanya. Terlebih pada saat Bung Karno memerintahkan Serikat Buruh dan Kesatuan Tentara untuk mengambil alih perusahaan-perusahaan Belanda. Pada tanggal 30 November 1957 terjadi percobaan pembunuhan terhadap Soekarno di Cikini. Saprudin Prawira Negara dan Muhammad Nasir beserta Burhanuddin Harahap diduga terlibat. Pada Januari 1958, Saprudin Prawira Negara menyelamatkan diri dan lari ke kota Padang. Pada tanggal 15 Februari 1958, nama Saprudin tercatat sebagai Perdana Menteri, merangkap Menteri Keuangan dalam Kabinet PRRI, sebuah gerakan yang ingin memisahkan diri dari Republik Indonesia. Langkah perjuangan Saprudin Prawira Negara semakin menjauh dari para pemimpin revolusi. Perjuangan Mr. Saprudin Prawira Negara dalam membangun, menjaga tegaknya kemerdekaan Republik Indonesia mesti berulang kali mampu menyelamatkan Republik dari kegagalan dan kehancuran. Namun pada akhirnya Mr. Saprudin Prawira Negara harus melangkahkan kaki pada posisi yang berseberangan dengan pemerintah. Demikian kisah Saprudin Prawira Negara, dan nantikan kisah Saprudin setelah bergabung dengan PRRI. Terima kasih.